kimia, ya. Jadi kemarin sudah saya bahas bahwa ikatan kimia basicnya kenapa terjadi ikatan kimia, karena ada atom-atom yang tidak stabil, yang stabil hanya golongan 8A gitu ya. Jadi proses terjadinya ikatan kimia ini tidak lepas dari bagaimana cara atom mencapai kestabilan. Nah, di antara atom-atom yang ada di SPU, ya, yang stabil hanya golongan 8A atau golongan 18, ya, yaitu ada helium atau He, ada Ne, kemudian ada Al, kemudian ada Kl, kemudian ada Xe. Nah, kalau kalian lihat di sini bahwa atom-atom dikatakan stabil itu ketika elektron valensinya 2 atau 8. 2 ini disebut dengan istilah duplet. Sedangkan 8 itu disebut dengan istilah oktet. Gitu ya. Nah, atom-atom yang tidak stabil itu cenderung membentuk ikatan dengan atom lain untuk mencapai kestabilan. Gitu. Nah, untuk mencapai kestabilan itu ada beberapa cara yang dilakukan, ya. Kalau atom-atom logam itu biasanya dengan cara melepaskan elektron. Kenapa? Karena energi ionisasinya rendah. Nah, energi ionisasi rendah itu artinya energi ionisasi itu kan energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari kulit terluar. Kalau energinya rendah, maka dia mudah untuk melepaskan elektron. Setelah untuk atom-atom yang non logam, umumnya itu adalah dengan mengikat elektron. Kenapa? Ini berkaitan dengan afinitas elektronnya, gitu ya. Afinitas elektron kan adalah energi yang dilepaskan ketika suatu atom itu menarik elektron. Nah, itu adalah afinitas elektron. Jadi bisa melepas, bisa menerima, ya. Ini kuncinya ada melepas elektron sama menerima. Kalau emin artinya elektron ya. Contohnya misalkan adalah kita contoh yang paling mudah dulu, B. B itu nama atomnya 5. Nah, ini konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p1. Di sini elektron valensinya adalah 3. 3 dari mana? Dari ini ya. 2 ditambah dengan 1 jadi 3. Perlu diingat bahwa elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit terluar. Nah, B ini kan elektronnya ada 5, tersebar di kulit pertama dan kulit kedua. Nah, di kulit kedua ini ada 3 elektron, maka elektron valensi ada 3. Elektron valensi adalah 3 gitu. Nah, B ini untuk mencapai kestabilan, dia caranya adalah melepaskan 3 elektron. F-nya dudukkan semua. Kenapa begitu? Nah, jadi untuk kestabilan atom itu dasarnya dari konfigurasi elektron yang stabil atau penuh, ya. Nah, ini kan kalau misalnya konfigurasi AC-nya kan gini, 1s2, sebentar ya, saya hapus. Kalau kita gambarkan kita gambarkan orbitalnya di sini kan gini ya, sebentar. Nah, P itu kan orbitalnya ada 3. Ini saya mengulas sedikit lagi dari yang kemarin. Nah, 2p1. Nah, di sini ada elektron tidak berpasangan, maka dia tidak stabil. Nah, untuk stabil, maka ketiga elektron ini dilepas. Sehingga nanti konfigurasinya menjadi 1s2, elektron valensinya 2 atau dia duplet. Nah, itu begitu. Sedangkan untuk misalkan N itu 7. Nah, 1s2, 2s2, 2p berapa? 3. Ya, F-nya adalah 5. Dari mana? Dari sini. Ini kan kulit kedua, berarti ini 2 ditambah 3, berarti 5. Nah, kalau ini gimana? Saya gambar orbitalnya. Nah, di sini ada 3 elektron yang tidak berpasangan. Nah, untuk N ini, karena dia non logam, ya, dia akan cenderung menangkap elektron. Kali ini ada yang jomblo 3 nih ya. Jadi ada elektron yang ditangkap untuk ke sini 1, sini 2, ke sini 3 ya. Sehingga E untuk mencapai kestabilan dia menangkap elektron. Berapa yang ditangkap? Yaitu sebanyak 3. Nah, itu cara atau mencapai kestabilan.
pada intinya untuk atom-atom H, kemudian Li, kemudian Be, kemudian B, ini mencapai kestabilan dengan cara duplet. Ya, untuk atom H, atom Li, atom Be, kemudian atom B itu mencapai kestabilan dengan cara duplet. Nah, selain ini, selain yang di atas, itu semuanya mencapai kestabilan dengan cara oktet. Gitu ya, berarti ini atom valensinya 2, ini atom valensinya 8. Nah, ini oktetnya nanti ada yang melepas elektron, ada yang menangkap elektron. Yang melepas adalah atom-atom logam, atau yang kalau golongan A berarti atom golongan 1A, 2A, dan sebagian 3A. Nah, untuk non-logam berarti yang selainnya. Yang menangkap elektron adalah atom-atom non-logam. Berarti adalah golongan 4A, kemudian 5A, kemudian 6A, kemudian 7A. Nah, itu. Ini adalah untuk ringkasannya gitu ya. Jadi memang kalian harus punya SPU untuk memahami lebih cepat atau hafal untuk golongan-golongan yang A-nya saja, yang B-nya tidak perlu dihafalkan, tidak apa-apa. Itu adalah cara atom cara atom mencapai kestabilan. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke struktur Lewis. Nah, struktur Lewis itu apa? Jadi struktur Lewis adalah struktur yang menggambarkan jumlah elektron valensi yang dimiliki suatu atom. Nah, penggambarnya ini ya. Ada untuk golongan 1 atau golongan 1A ya. Jadi kalau aturan lama kan pakainya 1A, 2A gitu ya, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, sama 8A. Nah, untuk golongan 1A, elektron valensinya itu pasti 1. Makanya gambarnya seperti ini. H1, Li1, N1, K1, Eb gitu. Nah, untuk golongan 2A, elektron valensinya pasti 2. Nah, gambarnya seperti ini. Golongan 3A, elektron valensinya pasti 3. Golongan 4A, elektron valensinya pasti 4. Golongan 5A, elektron valensinya pasti 5. Golongan 6A, elektronnya pasti 6. Golongan 7A pasti 7. Golongan 8A pasti 8 kecuali He, yaitu dia 2. Nah, ini adalah gambar struktur Lewis. Untuk membuktikan, saya kasih contoh misalkan satu yaitu Na11. Konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Nah, ini kan. Nah, elektron valensinya adalah 1. Maka gambarnya adalah Na. Nah, ini pakai titik. Boleh pakai titik, boleh pakai bintang, tidak apa-apa. Nah, cara menggambarnya, kalian perhatikan bahwa ketika jumlah elektronnya 4 atau kurang dari 4, maka diletakkan di 4 sisi yang berbeda. Ini kan untuk yang 1-4 ini ya. Ini semua disebar di 4 sisi dulu. Setelah keempat sisinya terisi, kalau misalnya elektron valensinya 5 atau 8, baru nanti dipasangkan. Pak, apakah dipasangkannya harus di bawah? Ini ya. Apa harus di bawah nih? Jawabannya adalah tidak. Boleh di samping? Boleh. Nanti disesuaikan saja. Yang penting cara menggambarnya adalah kalau 4 ke bawah, itu semuanya harus jomblo dulu. Ini kan 1 jomblo, 2 ini juga jomblo nih. 1 ini 1 jomblo. 3 juga semua jomblo. 4 semua jomblo. Kalau udah 5, ada yang berpasangan. 6 juga ada yang berpasangan. 7 ada yang berpasangan. Gitu. Jadi harus diisi ke 4 sisi dulu dengan tunggal dulu gitu. Baru ini dipasangkan. Gitu ya. Contoh lain misalkan O itu nomor turunnya 8. Nah, 1S2, 2S2, 2P4. Nah, ini. Atom valensinya adalah 2 tambah 4 berarti nama gambarnya O. Nah, diisi dulu di setiap sisi. 4. Nah, sisanya kalau misalkan kamu di atas ya atas sama bawah. Kalau misalkan mau kiri ya kiri sama kanan gitu, bebas. Boleh, nggak masalah. Gini nggak apa. Nah, gitu boleh nggak apa. Tidak harus atas bawah, kiri kanan juga boleh. Misalkan kayak gini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 5, 6 itu juga boleh. Nggak masalah. Tergantung nanti gambarnya yang dihasilkan seperti apa. Ini adalah struktur Lewis. Basicnya apa? Yaitu konfigurasi elektron lagi-lagi. Jadi harus paham.
Kalau kurang mantep, ya saya kasih contoh lagi, misalkan K. K itu nomor atomnya 19. Konfigurasinya berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, kemudian berapa? 3p 6, Pak. 6. 6, terus 4S 4s 1. 1. Iya, kan ini 2 tambah 2 4 tambah 2 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 6 18 tambah 1 19. Nah, ini di kulit terakhir, berarti di kulit keempat ada 1 elektron, maka atom valensinya 1. Maka gambarnya K kemudian 1 gitu. Untuk golongan 8, golongan 6, golongan 6 ini O ya yang saya contoh. Itu atom valensinya pasti 6. Contohnya O. O itu nomor atomnya 8. Nah, konfigurasi atomnya adalah 1s2, 2s2, 2p4. Di kulit terakhir, berarti di kulit kedua, itu ada 6 elektron. Maka atom valensinya adalah 6. Maka gambar elektron yang ada di sekitar O ini ada 6 gitu. Nah, untuk contoh lagi S, itu 16. Ya, itu konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p berapa? 4. 4. 1. Kok 1? 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12 kan tambah 4 16 ya. Di kulit terakhir berarti di kulit ketiga ya. Ada 2 tambah 4 berarti 6 elektron, berarti atom valensinya adalah 6. Maka struktur adalah S digambar 1 2 3 4. Nah, sisanya baru dipasangkan bebas. Kalau mau di atas ya baik di atas sama di bawah ya. Nah, gitu. Kalau misalkan mau di sampingnya nggak apa-apa. 4, 5, 6. Ya nggak apa-apa. Gitu. Tergantung nanti jenis nyawanya. Yang jelas, cara gambarnya adalah selama jumlah elektron valensinya itu 4 atau kurang dari 4, maka disebar ke 4 sisi dulu. Atas, bawah, kiri, kanan. Kalau sudah lebih dari 4, baru nanti dipasangkan dengan elektron yang sudah ada. Kayak tadi ini kan S ya, saya gambarnya 4 sisi dulu, baru sisanya dipasangkan. Misal gambar apa ya, P itu kan nomor 15. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Nah, elektron valensinya ada 5. Nama gambarnya P 1, 2, 3, 4. Nah, sisanya boleh di atas boleh, kiri boleh, kanan boleh, bawah boleh. Gitu, kayak gini nggak apa-apa, saya klik. Yang penting disebar dulu kalau 4 kurang. Begitu. Bagaimana penjelasan ulang dari saya, apakah sudah bisa dicerna? Gitu. Oke, kalau bisa dipahami tentang struktur Lewis, saya lanjutkan ke ikatan ion. Nah, ikatan ion itu terjadi karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatis antara ion positif dan ion negatif. Ya, ion ada ion positif, ada ion negatif. Nah, ini terjadi pada ikatan antara atom logam yang membentuk ion positif dan atom logam yang membentuk ion negatif. Di sana akan terjadi yang namanya serah terima elektron atau transfer. Ada yang memberikan elektron, ada yang menangkap atau menerima elektron. Nah, sebagai contoh ada ikatan antara atom Na11 dengan Cl17. Disclaimer dulu bahwa untuk atom-atom logam itu tadi perlu diingat bahwa atom-atom logam pada golongan A itu adalah golongan 1A, 2A, dan sebagian golongan 3A. Untuk golongan 4A, 5A, 6A, 7A, 8A itu adalah golongan atom non-logam. Sehingga kalau kalian menghafal daftar unsur pada setiap golongan A, itu akan jauh lebih mudah. Ya. Nah, sekarang contohnya adalah ikatan antara atom Na11 dengan atom Cl17. Kita konfigurasikan dulu elektronnya. Na11. Berarti konfigurasinya adalah 1s2, terus 3s1.
elektron valensinya adalah 1. Nah, berarti gambar tulisnya adalah Na1, begitu ya. Nah, elektron valensi 1 ini menunjukkan bahwa dia tidak stabil. Kan harus oktet ya. Kemudian perlu diingat bahwa atom logam mencapai kestabilan dengan cara melepaskan elektron. Karena Na ini adalah atom logam, atau dia berasal dari golongan 1A, begitu, maka dia untuk mencapai kestabilan, ya, untuk mencapai kestabilan, dia akan melepaskan, ya, jadi Na ini untuk mencapai kestabilan dia akan melepaskan 1 elektron. Jadi elektron nanti akan dilepas gitu. Nah, untuk atom Cl dengan nomor atom 17 konfigurasi gimana? 1s2. Terus 2s2. Terus 2p6. 2p6. 3s2. 3s2. Terus 3p6. 3p5. 3p5. Berarti atom valensinya berapa? 7. 7. Nah, dia juga tidak stabil ya. Nah, gambarnya Cl atom valensinya 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya gitu, juga nggak apa-apa ya. Nah, Cl ini golongan 7A, elektron valensinya 7. Untuk mencapai kestabilan, dia akan menangkap 1 elektron. Kok bisa gitu, Pak? Iya, karena untuk stabil harus 8 ya. Tadi kan yang 2 itu cuma H, kemudian Li, kemudian Be dan B. Setelah itu harus 8. Kalau kalian, saya kalau hafal golongan itu enak. Na golongan 1A, dia logam. Untuk stabil pasti melepaskan 1 elektron. Caranya gitu. Kemudian Cl golongan 7A, elektron valensinya 7. Untuk stabil dia pasti menangkap 1 elektron. Itu begitu. Itu untuk menghafalkannya. Sehingga nanti dia nangkap elektron. Nah, begini. Nah, karena Na itu nanti melepas ya, maka dia akan membentuk yang namanya ion. Ion adalah ion positif. Perlu diingat bahwa ion positif itu namanya adalah kation. Dia berarti melepaskan elektron. Sedangkan ion negatif disebutnya adalah anion. Dia berarti menangkap atau menerima elektron. Ya. Na melepaskan elektron, berarti Na plus. Yang dilepaskan berapa? Oh, yang dilepaskan 1, berarti plusnya adalah 1. Kalau plus yang 1 tidak perlu ditulis angka 1. Saya ulangi, Na untuk stabil melepaskan elektron, maka muatannya positif. Yang dilepaskan sebanyak 1 elektron, maka muatannya cukup 1 plus. Nah, kalau 1 plus, angka 1-nya tidak perlu ditulis. Gitu. Cl ya, untuk mencapai kestabilan dia menangkap elektron, berarti dia muatannya negatif. Berapa yang ditangkap? Yang ditangkap sebanyak 1 elektron. Nah, karena yang ditangkap 1 elektron, maka minnya 1. Angka 1-nya tidak perlu ditulis. Begitu. Nah, Na plus ditambah Cl min menjadi NaCl. Gambar strukturnya bisa gimana, Pak? Na, kan ini pertama gini ya. Nah, Cl, ini untuk membantu pemahamannya. Terjadi transfer elektron. Na-nya melepas, Cl menerima. NaCl. Nah, elektron yang semula dipunyai Na itu buat Cl. Ada yang ngasih, ada yang menerima. Serah terima elektron atau ijab kabul begitu. Itu contoh yang pertama. Sampai sini paham atau tidak? Paham. Benar paham ya? Alhamdulillah paham, Sakifah. Nah, biar lebih mantap,
contoh lagi yang kedua, ada ikatan antara Al dengan Cl. Al nomor atomnya adalah 13. Maka konfigurasinya seperti apa? 1S2. Terus? 2S2. Terus? 2P6. Terus? 3S2. Terus? 3P1. Nah, ikatan valensinya berapa? 3. 3. Nah, Al itu golongan 3A. Kalau nggak percaya, ini saya tunjukkan SPU ya. Kalian juga boleh membuka SPU-nya. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan karena saya pakai filter. Buka SPU-nya aja. Al adalah golongan 3A. Dan dia termasuk juga logam. A itu logam ya. Logam aluminium. A itu logam. Nah, perhatikan di sini. Karena Fe-nya 3, dia tidak stabil. Nah, untuk mencapai kestabilan, ada yang bisa nebak dengan cara gimana melepaskan atau menangkap elektron? Melepaskan. Iya, dia melepaskan elektron. Nah, ada yang tahu atau ada yang bisa menebak berapa elektron yang dilepaskan? 3, Pak. 3, betul sekali. Karena dia golongan 3A, berarti pasti melepaskan 3 elektron. Nah gitu, itu konsepnya. Kalau hafal itu enak sekali. Nah untuk Cl sama ya, 17. Langsung saya saja, karena sama dengan sebenarnya berarti elektron valensinya adalah 1. Ya kan? Dia untuk mencapai kestabilan, dia adalah menangkap 1 elektron. Nah, lebih mudah kita gambar tulisnya Al3 1, 2, 3 misal. Cl-nya 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, perhatikan Al mencapai kestabilan dengan cara melepaskan elektron. Berarti Al muatannya positif. Berapa yang dilepaskan? Oh, 3 elektron. Berarti muatannya adalah 3 plus. Sedangkan Cl menangkap elektron min. Yang ditangkap adalah 1. Berarti Cl menjadi Cl min. Nah, senyawa yang dihasilkan seperti apa? Senyawa yang dihasilkan adalah Al, Cl3. Gimana caranya? Jadi, muatan ini, angka muatannya itu disilangkan ya. Ini kan di sini ada angka 1 sebetulnya. Nah, angka 3 ditaruh di bawahnya Cl, angka 1 taruh di bawahnya Al. Ini juga sama sebenarnya nih. Tapi ini karena setara ya, ini kan sama-sama 1, ini 1. Karena dia setara maka tidak perlu ditulis. Kalau ini kan beda, ini 3, ini 1. Nah, 3-nya taruh di sini, di bawahnya Cl, 1-nya di bawahnya Al. Itu begitu cara membuat senyawanya. Ya. Nah, kemudian karena di sini ada angka 3 nih, ada 3, maka di depan Cl kita kasih yang namanya koefisien 3. Ya, 3 ini namanya adalah koefisien. Fungsinya apa? Untuk menyetarakan jumlah atom yang ada pada reaksi. Di kanan ini kan panah ya, di kanan panah Cl-nya ada 3, maka di kiri panah Cl-nya harus ada 3 begitu. Al-nya di kanan 1, di kiri 1, maka tidak perlu ditambahkan koefisien lagi karena sudah setara jumlahnya atau sudah sama. Oke ya. Nah, setelah sampai sini untuk membuktikan atau menggambarkan ikatannya, kita gambar tulisnya. Al 1, 2, 3, ya kan? Nah, Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bayangkan di sini kan ada 3 Cl. Ya, berarti ini kita satu dulu aja ya, biar kalian bisa mengimajinasikannya. Nah, ini Cl lagi. Kan perhatikan bahwa setiap satu atom Cl ya,
setiap satu atom Cl membutuhkan satu elektron, ya kan? Cl menangkap satu elektron. Setiap satu Cl butuh satu. Ada 3. Nah, maka berarti pas nih. Katakanlah ini buat ke sini, ini buat ke sini, ini buat ke situ. Katakanlah seperti itu. Sehingga kalau mau digambar, biar lebih rapi ya gambarnya, saya buat seperti ini. Al, ini kan 1, 2, 3 gitu kan. Biar lebih rapi, saya gambarnya gini. Ini Cl, ini Cl, ini Cl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi ini kan jadi 8 nih. Kan begitu. Nah ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama ini berarti jadi 8. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah begitu. Al-nya 1, Cl-nya ada 3. Jadi ditransfer ya. Elektron dari Al ditransfer. Ini transfer sana, ini transfer sana, ini transfer ke sana. Itu adalah ikatan ionik. Sampai sini ada yang mau tanya atau tidak? Belum ada, Pak. Belum ada. Yang mau nanya ya? Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Berarti untuk ikatan ion, ciri-cirinya perlu diingat bahwa pertama, dia ada serah terima elektron. Ada terjadi transfer elektron. Kemudian ikatannya terjadi antara atom logam dengan non-logam. Ya, atom logamnya itu untuk ion positif, ya. Non-logamnya bentuk ion negatif. Jawab kubul gitu. Kation sama anion. Nah, contoh lagi. Ikatan antara Mg dengan Pr sama K dengan S. Saya mau yang mana ya? Ini aja dulu. Saya contoh sendiri aja dulu. Biar tahu yang tadi. Antara Al dengan O. Konfigurasinya L udah ya, 13. Berarti 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p1. F-nya adalah 3. Ya. Al 1, 2, 3. Gini kan? Nah, sekarang ke O. O8. Oh ya, ini melepas 3 elektron. Nah, nomornya 8. Berarti konfigurasi gimana? 1s2 terus 2s2. terus 2p4. 4. F-nya berarti berapa, guys? 6. 6. Ya, soalnya lupa banget. 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitulah, nah, itu ya. Nah, ingat, dia 6. Dia tidak stabil. Nah, untuk mencapai kestabilan, dia menangkap elektron atau melepaskan elektron yuk. Menangkap. Menangkap atau melepas? Menangkap. Dia menangkap elektron. Kenapa menangkap? O golongan 6A ya, golongan 6A. Berarti dia non logam. Kalau non logam berarti dia menangkap. Kalau logam berarti melepaskan, begitu ya. Pertanyaannya berapa yang ditangkap? Berapa elektronnya ditangkap biar stabil? 2. Iya, dia menangkap 2 elektron. Nanti kan 6 tambah 2 kan 8 ya. Nah, begitu ya. Jadi kalau udah hafal itu enak hafal hafal SPU. Nah, sehingga Al tadi menjadi ion Al3+. Al menjadi 3 ion 3+. Nah, O berarti jadi ion 2- karena dia menangkap elektron, menangkapnya 2, berarti 2-. Nah, rumus senyawanya berarti apa? Al 2 O 3.
Ya, perlu diingat bahwa muatannya disilangkan. 3 ini taruh di bawah O, 2 ini taruh di bawah AL. AL 2O3. Setelah itu ditambahi koefisien, ditambah AL tambah berapa koefisiennya yuk? Depan AL. 2. 2. Depannya O? 3. 3. Dia jumlahnya setara. Begitu ya. Udah ya. Nah itu. Nah setelah itu untuk menggambarkan ikatan yang terjadi bagaimana, kita gambar struktur Lewisnya. AL 1, 2, 3 ya, misalnya kan ada 2 L ya. Nah, biar sama wis, biar sama. Bingung. Ini apa? Beda apa, Ding? Supaya kalian bisa memahami. Nah, O-nya ada 3. Nah, O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O. Nah, gini. O lagi. Nah, berarti kan satu atom O itu butuh 2 elektron, ya kan? Nah, berarti katakanlah ini ya. Ini di sini gitu kan? Ini buat ke sini gitu. Nah, terus ini buat ke sini, ya kan? Ini buat ke situ. Jadi yang jomblo-jomblo tuh nyari pasangan gitu loh. Biar dia punya pasangan, biar stabil. Kemudian ini ke sini, katakanlah kemudian ini ke situ. Kan jadi pas gitu kan? Atom AL melepaskan elektron, atom O menangkap elektron. Nah, untuk lebih jelasnya kita gambarkan Lewis dari senyawanya. Nanti kalau kalian ketemu soal, ini yang di sini boleh digambar, boleh tidak, yang di sebelah kiri panah. Tapi yang di kanan wajib digambar gitu, biar saya tahu nih betul nggak nih cara menggambarkan senyawanya begitu. Ya, karena kan harus terlihat transfer elektronnya seperti apa. Ya, jadi harus tahu transfer elektronnya seperti apa. L, kemudian biar enak saya kasih O di sini. Untuk gambar Lewis sebenarnya dibilang ada aturannya ya, ada, dibilang tidak ada ya. Hanya pembiasaan saja gitu. Yang penting betul, oh ini yang berikatan, oh ini yang melepas, oh ini yang menangkap begitu. Nah, biar saya gini. Oh kan 6 ya, saya gambar gini. 1, 2, 3, 4. Kok gitu Pak? Ya biar kelihatan mana ikatannya. Nah ini kan AL di sini ada 3 mula-mulanya. 1, katakanlah ini ya, sebentar. Katakanlah awalnya kan kayak gini awalnya. 1, 2, 3, biar tahu. 1, 2, 3. Awalnya di sini ya. Hijau itu adalah elektron AL sebelum ditransferkan. Nah, 1 ini buat ke sana, ke sini kan. Nah, ini buat ke sini. Kan gitu. Ini kok nggak ada. Nah, ya. Nanti saya gambarkan. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bentar. Nah, berarti kan jadi ini katakanlah buat ke sana, ini buat ke situ. Kan berarti yang AL di sini cuma satu. Nah, ini buat ke sini. Jadinya adalah seperti ini. Nah, yang ini buat ke sini. Nah, gitu. Oh ya, ini sekarang satu ya, lupa. Ini kan buat ke sini. Nah, berarti sisanya kan ini buat ke sana, sama sana dua-duanya ya. Gitu. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada pasangannya, ini ada pasangannya. Nah, ini dari sini buat kayak gini, ini kayak gini. Jadi O-nya itu semuanya 8 elektron, dia jadi stabil. Itu begitu. Oke. Kalau misalkan Pak, saya gambarin misalkan O-nya di atas ke bawah ya saya betulkan gitu. Yang penting
jelas bahwa mana elektron yang ditransfer, mana yang menangkap, yang penting itu. Jadi yang biasanya salah adalah cara membuat senyawanya, biasanya salah. Nah ini, nggak kelihatan. Nah ini biasanya salah nih. Kenapa salah? Karena dia tidak memperhatikan muatannya ini. Jadi Al13 tambah O2 min jadinya cuma ALO aja, itu salah. Ingat, muatannya disilangkan. Kecuali muatannya setara. Kalau setara maka tidak perlu ditulis. Contohnya setara gimana? Misalkan apa? Misal Mg sama O. Misalnya ya. Mg dengan O. Nah, Mg itu kan namanya 12, O itu 8. Mg 12, berarti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2. F-nya adalah 2. Berarti kan gini, Mg. Nah, gini kan? Nah, Mg di sini walaupun 2, ini tetap tidak stabil. Perlu diingat yang stabil kalau 2 hanya H, Li, Be sama B. Nah, untuk mencapai kestabilan, dia melepas atau menangkap elektron ya? Melepas. Melepas atau menangkap? Salwa katanya menangkap, dia katanya melepas. Sebelum saya terus satu nih, melepas atau menangkap? Melepas, Pak. Melepas. Berapa elektron yang dilepas? 2, iya. Mg itu golongan 2A. Karena LV-nya 2. Kalau golongan 2A, golongan 2 berarti dia logam. Kalau logam berarti melepas, gitu konsepnya. Logikanya gini ya, kalau misalnya bingung logikanya gini, Mg V-nya 2. Untuk jadi 8, dia butuh 6 elektron. Kalau menangkap ya, kalau menangkap dia butuh 6 elektron. Sedangkan kalau lepas, dia cukup melepaskan 2 elektron. Kan lebih mudah melepas daripada nangkap. Gitu. Ya. Logikanya juga di situ karena tadi berkaitan dengan energi ionisasi sama afinitas elektron gitu. Nah, untuk O8 konfigurasi yang sudah ada, berarti saya tinggal menuliskan EV-nya yaitu adalah E6. Ya, di samping sudah ada berarti O1 2 3 4 5 6. Nah, perhatikan. Mg karena melepas muatannya positif. Yang dilepas 2 elektron berarti Mg 2+. O menangkap elektron maka min. Yang ditangkap 2 berarti 2 min. Nah, perhatikan di sini. Mg muatannya 2+. O muatannya 2 min. Setara 2 dan 2 gitu kan. Maka karena dia setara, rumus senyawanya adalah MgO saja. Angka 2-nya tidak perlu ditulis karena setara. Kalau yang di sini itu kan beda muatannya. Yang plus itu 3, yang min itu 2. Maka ditulis semua. Kalau setara tidak perlu ditulis. Begitu. Karena tidak perlu ditulis, maka tidak perlu dikasih koefisien. Gitu. Kok bisa gitu, Pak? Nah, ya emang kan gini, Mg. Untuk stabil, Mg butuh melepaskan 2 elektron. Ini harus dilepaskan, ini harus dilepaskan. O untuk stabil perlu menangkap 2 elektron, berarti pas. Katakanlah ini ke sini, nanti ke sana, gitu loh. Jadi Mg O 1 2 3 4 5 6. Nah, 1 itu ke sini, 1 ke sini, gitu. Ya, jadi tidak perlu Mg2O2, nggak perlu. Itu cara membuat rumus senyawa ionik. Nah, untuk sifat-sifat ikatan ion ada ini yang sering dimunculkan. Yang pertama adalah dia kristal atau padatan keras tapi rapuh. Maksudnya keras itu ya kristalnya keras itu nggak lembek. Tapi rapuh. Rapuh itu berarti mudah pecah gitu. Itu sifat ikatan ion. Atau apa ya? Kayak bisa lihat apa ya yang paling gampang sih ion? Ya garam ya. Garam dapur itu NaCl. Kalau kalian lihat bongkahannya kan dia kan sebenarnya padat ya, keras, tapi dia rapuh, mudah pecah gitu. Itu adalah sifat ikatan ion. Yang kedua adalah dia mempunyai titik lebu dan titik didih yang tinggi
kemudian larut dalam air kayak garam dapur, dia mengandung NaCl, dia bisa larut dalam air. Kemudian dia juga dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa? Ya, ini terjadi kalau dia dalam bentuk larutan. Ya, kenapa? Ya, NaCl kalau dia dalam bentuk larutan atau aki akan mengalami ionisasi menjadi Na+ sama Cl-. Ya, diingat lagi bahwa aki artinya aqueous atau larutan. Kalau G adalah gas atau gas. Kalau S solid atau padat. Kalau L adalah liquid atau dia cairan. Bedanya larutan sama cairan, ini gula pasir dipanaskan sampai dia meleleh menjadi karamel, berarti fasenya liquid. Gula pasir dimasukkan, ini air, kemudian diaduk, maka dia namanya adalah aqueous atau larutan gula. Itu bedanya antara aqueous atau larutan dengan liquid atau cairan. Itu ya. Nah, di ikatan ion bisa mengatakan arus listrik kalau dia fasenya adalah larutan. Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, sekarang ke ikatan yang kedua, itu ikatan kovalen. Nah, jadi untuk perlu diingat ya, bahwa kovalen itu nanti ada dua, ada ikatan kovalen saja. Ya. Nanti yang kedua ada yang namanya ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron. Kalau ikatan logam itu serah terima, ada yang menyerahkan elektron, ada yang menangkap. Kalau kovalen adalah pemakaian secara bersama-sama atau iuran lah. Kalau melepas menerima kan, nyoh saya kasih buat kamu, udah pakai aja gitu. Saya nggak usah pakai, itu ngasih sama ada yang terima. Kalau memakai bersama kan iuran atau patungan, sama-sama pakai gitu. Misalkan Cesa sama siapa ya, sama Dini misalkan pengen makan bakso harga 10.000, Cesa punya duit 5.000, Dini punya duit 5.000, iuran beli bakso 1 mangkok dimakan bersama, kan namanya iuran dan menikmati bersama-sama. Itu ikatan kovalen. Ya, kalau ionik Cesa punya uang 12.000, kemudian Dini punya uang 8.000. Dini pengen bakso karena dia nggak stabil, dia butuh 2.000. Nah, Cesa karena punya duit lebih, ya kan 12.000 nih, 2.000-nya kasih Dini. Udah Dini buat kamu aja 2.000 biar kamu bisa makan bakso, biar kamu stabil. Itu yang ionik. Analoginya seperti itulah. Ya. Kemudian untuk ikatan kovalen terjadi antar sesama atom unsur non logam. Kalau ionik tadi adalah logam dengan non-logam, kalau kovalen antara sesama atom unsur non-logam. Ada dua jenis, ada kovalen, ya kovalen biasa aja, sama nanti ada kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen yang kovalen aja ini ya, terjadi ketika pasangan elektron berasal dari masing-masing atom yang saling berikatan. Jadi, tadi Cesa ngasih duit, Dini ngasih duit. Sama-sama ngasih gitu loh. Itu ikatan kovalen. Nanti ada 3 jenis ikatan kovalen. Yang pertama kovalen tunggal, kedua ikatan kovalen rangkap 2, nanti juga kovalen rangkap 3. Contohnya gimana? Nah, ini perlu diketahui bahwa H nomor atomnya adalah 1. 1s1, Fe-nya adalah 1. Berarti H1 kan gini kan? Nah, ada 2H. Ada 2H. Nah, H1. Ya karena membentuk ikatan H2, maksudnya H2 ya udah berarti tinggal begini aja kan. Bentar. Ini H. Kemudian ini H. H yang ini ngasih 1, ini ngasih 1. Ini duplet, ini juga duplet. Udah, ini ikatan kovalen. Kalau digambarkan karena yang ada ikatan elektronnya ada 1 ini ya, berarti kayak gini. Set gitu. Nah, ini namanya adalah ikatan
kovalen tunggal. Gitu. Nah, kalau O gimana? O, nomor atom 8. 1s2, 2s2, 2p4. Ya kan? EV-nya adalah E6. Berarti O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 2 O ya. Nah, 8. EV-nya 6 kan? O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O2, ya udah berarti ini ada O, kemudian di sini ada O, gitu kan? Nah, karena apa namanya ya? Satu atom O itu butuh 2 elektron, ya kan butuh 2 elektron ya. Kita sesuaikan aja bentuk atau posisi elektronnya. Kayak gini, ini udah pasangan kayak gini. Ini jomblo di sini, ini jomblo. Nah, kemudian itemnya ini udah pasangan. Nah, ini yang jomblo di sini, ini jomblo di sini. Nah, mereka ketemu nih. Jadi 8. Ini D. Ini D8. Nah, kalau digambarkan jadinya gini. O. Nah, karena apa? Karena di sini ada 2 pasangan elektron ikatan. Ini kan ikatan nih, ini ikatan. Tuh. Ya, ini yang di tengah ini namanya adalah PEI. Ya. Namanya PEI. P itu namanya adalah pasangan elektron ikatan. Jadi, pada senyawa O2, ikatan kovalennya adalah ikatan kovalen rangkap 2. Gitu ya. Nah, kemudian pada N2. N nomor atomnya adalah 7. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p3. EV-nya berarti 5 ya. N. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Sekarang kita gambar N yang kedua. N. Nah, EV-nya 5. Berarti katakan seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Biar kelihatan bedanya mana. Kalau sama juga nggak apa ya. Cuma ini karena saya menjelaskan. Jadi saya bedakan gitu. Supaya kaliannya paham. N-nya 2. Ya berarti ini ada N. Dengan. Bentar. Ini kan yang udah pasangan gini. Gini ya. Nanti untuk yang jomblonya saya gambarkan nanti. Ini ada N. Nah, ini udah pasangan. Nah, jomblo kan 3 nih. Supaya posisinya sesuai, kita sesuaikan. Ini jomblo pertama, jomblo kedua, jomblo ketiga. 1, 2, 3. Dari N-nya satunya, ini kan 3 juga. Ini jomblo yang pertama, ini jomblo kedua, ini jomblo yang ketiga. Kalau digambarkan jadinya adalah seperti ini. Berarti pada senyawa N2 ikatan kovalennya adalah ikatan kovalen rangkap 3. Oke. Nah, ini namanya adalah ini namanya adalah PEI. N-nya ini berarti totalnya 8 elektron. Nah, kemudian N yang sebelahnya ini juga 8 elektron. Gitu. Berarti pada H2 PEI-nya ada 1, pada O2 PEI-nya ada 2, pada N2 PEI-nya ada 3. Pasangan itu ada 3. Nah, untuk kalau jenis jenis ikatan kovalen berdasarkan pasar elektron ikatan itu ada ikatan kovalen tunggal, ada kovalen rangkap 2 sama rangkap 3. Nah, kalau dari sifatnya itu 2, ada yang kovalen polar, ada yang kovalen non polar. Nah, ini kepolaran ikatan itu didasarkan pada yang pertama adalah jumlah pasangan elektron bebas pada atom pusat.
Yang kedua adalah beda nilai keelektronegatifan antar atom-atom penyusunnya. Perhatikan baik-baik ya. Kita lihat perbedaan ketiga struktur Lewis ini. Saat ini insya Allah selesai. Di awal materi kelas 10 dulu di SPO kita mengenal istilah keelektronegatifan ya. Saya yakin sebagian besar lupa. Silakan lihat lagi nanti tabelnya ya. Jadi gini. Tadi saya baru menyebut istilah namanya PEI. Ya, saya belum menyebut PEI. Belum menyebut yang namanya PEB. Nah, kalau PEI itu adalah pasangan elektron ikatan. Kalau PEB adalah pasangan elektron bebas. Untuk kepolaran yang dilihat hanya PEB yang dipunyai atom pusat saja. Ya. Contohnya saya gini dulu. Contohnya misalkan di ini PCl3. P nomor atomnya adalah 15. Konfigurasinya berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Fe-nya 5. P 1 2 3 4 5. Nah. Cl 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Fe-nya berarti 7, ya kan? 7. Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? Nah, di sini P untuk stabil dia butuh elektron atau lepas elektron? P. Menangkap Melepas. Melepas. Kata inti melepas. Yang lain? Ingat, dia Fe-nya 5. Berarti dia golongan 5A. Kalau 5A logam atau non-logam? Non-logam. Non-logam. Kalau non-logam itu melepas atau menerima? Atau menangkap? Melepas, menerima, menangkap? Menangkap. Iya, menangkap. Gitu ya, Ndu ya. Kayak karena di golongan 5A non-logam, maka dia menangkap elektron. Berapa yang ditangkap? Biar stabil. 3. Kata Sakifah 3, kata Dwi 3. Yang benar adalah 3 memang. Ya, karena kan 5. Untuk stabil kan 8. Ya udah, nanti kan ada di sini, situ kan. 8 kan. Nah, Cl untuk stabil dia butuh berapa? Tadi 7. Berarti golongan 7A. Dia non logam. Berarti juga menangkap berapa elektron? 1. PCl3. P-nya ada 1. Cl-nya ada 3. P-nya 1. 1, 2, 3, 4, 5. Cl3. 1 Cl butuh 1. Berarti pas. Sini Cl. Sini Cl, situ Cl kan? Ya enggak? Ya enggak? Ya. Iya, karena yang Ya. Nah, ini yang jomblo di sini. Nah, kayak gini 1. Nah, nih. Nah, gini, yang jomblo-jomblo nanti pasangan. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Nah, P-nya ini 8. Nah kan? Kemudian Cl-nya juga semuanya jadi 8. Ayo tebak. PI-nya ada berapa yuk guys? Jumlah PI-nya ada berapa? Berapa yuk? 8, Pak. PEI 3. 3. Yang mana yang 3 yuk? Yang ini ya. Lupa. Nah, ini ya. 1, 2, 3. Jadi kan gambarnya gini. P Cl gitu kan. Cl. PI-nya ada 3. Nah, PEB-nya ada berapa PEB-nya? Ingat ya, ini yang saya sebut adalah PEB atom pusat. Ada berapa? Ada apa tidak maksudnya? Kalau ada ya berapa, kalau enggak ya enggak ada.
Ada nggak PB-nya? Bisa nebak? PB-nya ada 1. Kok iso pak? Yo iki jenenge PB guys. Ini namanya PEB atau pasangan elektron bebas. Artinya apa? Dia sudah berpasangan tanpa membentuk ikatan. Nah, kalau yang di samping yang warna ungu tadi kan ya pasangan tapi hasil ikatan, namanya pasangan elektron ikatan. Kalau PEB pasangan elektron bebas, artinya dia sudah membentuk pasangan tapi sama-sama elektron dari atom itu, bukan hasil ikatan itu loh. Yang di atas itu kan sudah pasangan. Nah, itu namanya PEB. Ini PEB atom pusatnya 1. Nah, kalau total Pak PB totalnya berapa? Ya di CL ada 3, ya kan? Di CL 3 ini PEB nih. Ini kayak punya CL. Nah, berarti kalau dilihat CL-nya 3, berarti PEB di ketiga CL ada 9. Tapi di sini yang mempengaruhi kepolaran senyawa hanya PEB dari atom pusat saja. Makanya saya hanya tulis PEB atom pusat 1. Oh, dia ada PEB-nya, maka dia sifatnya adalah, karena dia punya PEB, maka dia sifatnya adalah polar atau senyawa kovalen polar karena ada PEB-nya. Makin banyak PEB maka makin polar. Kalau tidak punya PEB maka dia tidak polar. Contohnya apa Pak tidak punya PEB? Contohnya ini CCl4 misalkan ya. C itu nama atomnya 6, 1s2, 2s2, 2p2. Berarti Fe-nya adalah 4. C 1 2 3 4. C 1 2 3 4. Untuk stabil dia melepas atau menangkap? Menangkap. Menangkap berapa elektron? 4. Iya, dia menangkap 4 elektron. Nah, caranya nggak usah saya konfigurasikan ya, karena sama saja dengan yang sini. Nah, 1 CL butuh 1 kan? Ya enggak? Kan ini ya sampingnya C7 kan. 1 CL butuh 1 berarti pas. Ini CL, ini CL, ini CL, itu CL. Gitu guys. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Perhatikan ya. Perhatikan baik-baik. Nah, ini kan pas nih. C-nya 8. Kemudian CL-nya semua juga 8. Nah, ini 8. Ini 8. Ini 8. Ini juga 8. Berarti kan ada PI-nya ada berapa? 4. Ada 4, Pak. Iya, P ada 4. Kalau PEB pusat atom pusatnya ada berapa? 0, Pak. Iya, 0. Masya Allah, pintar sekali. Terima kasih. PEB atom pusatnya 0 karena semuanya merupakan pasangan yang dihasilkan dari ikatan gitu loh. Ya, kalau CL ada PEB-nya, cuma yang saya tanyakan adalah PEB atom pusat 0. Sip. Nah, karena dia nggak punya PEB, maka dia senyawanya adalah kovalen non polar. Begitu guys. Ya. Sampai sini paham? Satu lagi. Paham ya? Paham. Ya, paham. Satu lagi. Terakhir. Nanti saya itu untuk kovalen kombinasi lengkap minggu depan. Ini saya akan balik lagi jadwal saya. Sibuk soalnya. Nah, CH3 saya. Tapi ada tapinya nih ya. Kita juga bisa melihat kepolaran ikatan dari beda nilai keelektronegatifan. Perhatikan CH3Cl. Saya langsung gambar saja ya. Karena gini, C itu kan udah ada 4, Cl 7, H itu kan 1, ya kan? Berarti kan RV-nya 1 lah ya. Berarti gambarnya kan kayak gini. Saya gambar tengah, C 1, 2, 3, 4. H-nya ada berapa? Ada 3 toh. 1H butuh 1. Berarti di sini ada H, ya nggak? H kan gitu. Cl-nya di atas. Pak, Cl sampingan boleh. Yang penting salah satu dari 4-nya CL, semuanya yang lainnya adalah H gitu aja. Cl-nya mau di kanan boleh, di bawah boleh, kiri boleh, bebas. Nggak ada bedanya gitu. Karena aslinya kan ini bentuknya 3 dimensi aslinya kalau digambarkan molekulnya nanti. Nah,
Kalau mau digambarkan elektronnya berarti kan gini. Hanya kan di sini. 1. Ini kan hanya. Cl-nya 7. Nah, gini. Saya gambarkan dulu C8. Kemudian hanya 2 duplet. Ya, duplet. Cl-nya adalah warna apa ya? Nah, 8. Oke, saya gambarkan dulu ikatannya. Ini berarti C betul ya? C, ini Cl, ini Cl, ini Cl, ini Cl. Nah, ini berarti kalau lihat C, ke sini Cl, ke sini H, ke sini H, ke sini H. Nah, gini. Perhatikan baik-baik. Di sini PB-nya berapa? PI dulu. PI-nya berapa? 4. 4, betul. PB-nya ada nggak? Nggak ada, Pak. 0. Nah, ini kan PI-nya 4, PB-nya 0. Apakah dia non-polar? Jawabannya tidak. Dia tetap bersifat polar. Kok bisa dari mana, Pak? Jadi gini. Kalau kita lihat nilai kenegatifan, ya. Kalau kalian punya yang pinjam buku paket itu berarti halaman piro ya ini? 73. Nah, di situ diberikan tabel bahwa C punya nilai keelektronegatifan yaitu sebesar 2,5. 2,5 ya. H nilainya adalah 2,1. 2,1. 2,1. Cl nilainya adalah 3,0. Perhatikan baik-baik. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik pasangan elektron. Kalau kita lihat kekuatannya beda-beda ya. Pada ikatan antara C dan H, kecenderungannya berarti pasangan elektronnya ketarik ke C atau H. Saya ulangi, keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron. C nilai keelektronegatifnya ada 2,5, H 2,1. Berarti pasangan elektron ini cenderung ketarik ke arah C atau ke arah H? Ke C, Pak. Ke Ya, C. C. Terima kasih, ke C. Ke sini ya. Nah, maka ada istilah ini dipolnya negatif, sumbunya negatif. Negatif kan menangkap, hanya sumbunya positif. Sedangkan antara C dengan Cl, pasangan elektronnya lebih ketarik kemana? Cl, Pak. Ke arah Cl, betul sekali. Ke arah Cl, ke sana. Jadi antara C dengan Cl, C-nya itu dipolnya positif, sedangkan Cl-nya itu dipol negatif, sumbunya negatif. Nah, kalau kita lihat berarti di sini ada kecenderungan bahwa antara satu sumbu ini ya, yang atas bawah Cl sini, berarti kan pasang elektronnya lebih condong ketarik ke sana, ya enggak, ke Cl. Ini membuat dia sifatnya polar. Karena gini kalau di gambar pergerakan pasang elektronnya. Sedangkan yang ini, yang Cl4, ini kan sama semuanya, maka arahnya akan resultannya 0 gitu loh. Nah, sedangkan ini resultannya tidak 0. Pada intinya, kalau ada beda nilai keelektronegatifan, ya dia berarti polar gitu. Nah, ini kan buktinya ini untuk menggambarkan itu. C dengan H itu ke arah C, sedangkan C dengan C ke arah Cl. Jadi resultannya tidak 0, maka dia sifatnya tetap polar, bukan non polar. Kalau Cl4 jelas non polar. Jadi CH4 dia jelas non polar. Kenapa? Ya dibayangkan C. Ini H, ini H, ini H, ini H. Jelas. Dia non polar. H2O itu polar. Kenapa? Karena dia ada PEB. H, O, H. O-nya itu elektronnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. H itu 1. Kayak gini.
Nah, ini ada yang namanya PEB-nya. PEB-nya itu ada 2. Kalau ada PEB, berarti dia jelas polar. Itu kesimpulannya. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau tidak ada, terima kasih buat hari ini. Untuk next-nya, kita akan bahas. Oh, ini penjelasannya ya. Kita akan bahas tentang ikatan kovalen koordinasi. Terima kasih buat hari ini.